Halo, shalom, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau bahas terkait presiden yang sekarang ya, khusus di Papua Barat ya. Dengan sepenuh hati masyarakat pada umumnya Papua, mereka lebih memilih ke Ganjar. Kenapa? Tujuannya apa? Ganjar itu presiden yang ramah. Kalau jadi presiden ramah hati, sopan, dan berwibawa, membawa hati masyarakat Papua itu jadi senang, senyum. Nah ini yang khusus di Papua dan pada 6 provinsi ya: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Mereka terima Ganjar Pranowo 100%. Tapi dengan syarat, Bapak jadi presiden jangan tinggal di Jakarta. Datang ke Papua, kunjungi Papua, lihat Papua punya masalahnya apa, seluk-beluknya apa, tolong dikasih. Dan pesan lagi khusus, kalau Ganjar jadi presiden, kasih dana besar, kasih bangunan besar, kasih semuanya di Papua, pembangunan lancar, kami terima. Karena kami sudah menangkan Bapak Ganjar Pranowo ya. Kalau Bapak Ganjar Pranowo, kami akan terima, kami akan bawa Bapak dengan isi noken. Itu pesan dari Papua khusus untuk Ganjar Pranowo. Ingat, tanggal 14 pemilihan masyarakat Papua pada umumnya akan pilih Bapak Ganjar Pranowo yang jadi presiden di negara kita. Karena Bapak Ganjar Pranowo tidak punya masalah apa-apa, yang bisa terpilih jadi presiden akan melihat masalah-masalah yang terjadi di Papua. Ketika masyarakat butuh apa akan dikasih, seperti bangunan, rumah, atau pendidikan, kesehatan, perekonomian, tolong langsung diluncurkan kepada masyarakat terpencil yang ada di pedalaman, pesisir, kepulauan, dan daratan pegunungan. Jadi begitu. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini salam pribadi dari Papua, untuk bukan pribadi ya, salam dari masyarakat Papua untuk Bapak Ganjar Pranowo. 6 provinsi sudah siap untuk isi noken untuk Bapak Ganjar Pranowo. Ketika Bapak Ganjar Pranowo jadi presiden, jangan lupa mampir di Papua. Itu saja. Dan Bapak ingat, Bapak jadi presiden, Bapak akan rubah sistem dari Papua. Kepala dinas jangan ada lagi orang Batak, jangan lagi ada orang Ambo, jangan lagi ada orang Toraja, jangan lagi ada orang, semuanya tolong kasih percaya orang Papua asal itu jadi pemimpin di negeri sendiri. Begitu. Kepala bidan jangan lagi orang pendatang, jangan lagi ada orang Jawa, jangan lagi ada orang Ambon. Mereka tidak boleh, mereka juga jadi staf. Itu pesan khusus untuk Bapak Ganjar Pranowo. Kalau Bapak jadi presiden, Bapak rubah semuanya. Bapak bentuk tim dan data cek ke semua dinas, kantor-kantor, bupati, gubernur, semua itu harus prioritas untuk masyarakat Papua. Supaya apa? Memang mengamankan sistem yang ada Papua. Kalau tidak, Bapak ingat, akan melawan Papua lagi. Sistem akan melawan Bapak. Mereka bentuk oposisi. Dan seperti ini apapun mereka muncul, KKB juga muncul, separatis muncul. Jadi Bapak kasihlah kesempatan untuk orang Papua untuk duduk di jabatan-jabatan penting. Ya, itu pesan khusus untuk Bapak Ganjar Pranowo. Kalau jadi presiden, jangan lupa sistem itu, rubah semua sistem itu. Kepala dinas orang Papua, kepala bidang orang Papua, kepala seksi orang Papua, bendahara orang Papua. Karena begini, Bapak tahu, dengan mereka itu kehadiran mereka ada di sistem, otomatis mereka akan lawan seposisi. Karena begitu sudah dibagi pulau, sudah dibagi wilayah. Kok bisa ada orang pendatang jadi bendahara di Papua? Kok bisa ada orang pendatang jadi PNS Papua? Walaupun kita dalam Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita sudah punya masyarakat banyak. Banyak anak-anak Papua jadi punya sarjana banyak, tapi jadi pengangguran di mana-mana. Jalan ojek, jalan kerja bangunan. Itu nyata ya, itu fakta. Itu fakta. Apa ini jadi sopir mobil atau sarjana besar ini. Tak apa-apa kurangi
penerimaan PNS di Papua, jangan lagi orang pendatang untuk menutupi kursi itu. Stop. Saya yakin itu akan membuat orang Papua semakin marah dan marah. Ini sudah jelas. Kita sudah ambil data di seluruh Papua. Saya punya banyak teman-teman di seluruh Papua. Berapa kali saya kontak di daerah ini semuanya orang pendatang. Ada di situ ada orang Toraja, ada Ambon, Alor, NTT itu, Flores pokoknya Kalimantan semua ada di situ. Itu yang saya heran. Kenapa negara membiarkan hal itu terjadi? Sudah dibagi wilayah. Kalau mungkin Papua usaha boleh, tapi kau tolonglah jangan jadi PNS lah. Biar orang Papua juga ambil bagian situ. Masa ekonomi kamu ambil alih, pendidikan kamu ambil alih, kesehatan kamu ambil alih, pemerintah kamu ambil alih. Jangankan itu, ini DPR yang calon DPR mulai dari DPR provinsi, kabupaten sampai DPR RI. Saya lihat spanduk semua itu di jalan-jalan tuh orang pendatang, Ali Muhammad, Mutarga, Batak lah, Toraja lah, Ambon lah, mewakili Papua atas nama dapil perwakilan Papua Barat, perwakilan Papua Barat Daya, perwakilan Papua Tengah. Terus dulu itu mungkin manakan orang Papua yang ada banyak itu mereka nih. Kamu ingat, itu akan membuat kacau sistem ada di negara kita ini. Kenapa Papua mereka itu muncul? Tidak sadar toh? Kenapa Papua mereka itu muncul? Muncul karena apa? Sistem yang mereka mau ambil alih itu tidak ada. Akhirnya apa? Mereka bentuk oposisi melawan negara. Yang korban apa? TNI, Polri. Nah itu. Jadi janganlah kalian ambil alih semua sistem itu. Itu akan membuat kacau. Akan membuat sistem itu pokoknya kacau balau semua. Nah, jadi pesan khusus dari mewakili masyarakat Papua untuk Bapak Ganjar Pranowo jadi presiden, robah semua itu. DPR orang hasil pribumi, DPRD orang hasil pribumi atau orang Papua, TPRI orang hasil pribumi. Kenapa? Mengamankan. Orang tanya, janganlah kalian yang ada yang datang cari makan di Papua, kalian beli dorang. Kalian beli dorang Papua. Kenapa tujuan dorang ada, dorang melindungi kamu. Begitu. Saya dari Papua Barat, Muhammad. Saya lagi dari Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua, Muhami. Marga ini dari pulau lain. Itu sudah yang membuat kacau di Papua. Jadi tolonglah kalian pendatang sadarkan diri bahwa saya tidak punya hak untuk jadi pemimpin Papua, tidak boleh. Walaupun negara kita bersatu, kita bersatu sebagai warga negara Indonesia, tapi mengamankan situasi ada di negara kita itu seperti itu. Ini bukan saya bicara sendiri, tapi banyak yang sudah bicara ke saya, banyak yang sudah bisik-bisikan ke saya bilang itu kita harus bicarakan dan kita demo, tapi tidak boleh demo yang anarkis. Kita demo menyampaikan wajah-wajah aspirasi kepada pemerintah begitu. Tapi kalau kita mau ambil alih, janganlah, atau mau suara kasih suara bisa-bisa merusak sistem, pokoknya semuanya janganlah. Kita harus sadar. Jadi begitu, supaya negara ini aman. Jangan lagi kamu ambil alih sistem ada. Tolong bendahara kasih bendahara itu orang Papua. Tolong supaya kepala seksi kasih kepala seksi itu orang Papua. Kalian bicara tidak bisa punya hak situ. Kau Ambon tenang di Ambon sana. Kau urus kau punya diri sana toh. Masa kau datang ambil kepala seksi sini? Masa kau datang kepala bidang sini? Kau dari pulau lain datang ambil kepala dinas sini. Itu yang membuat kacau di Papua. Akhirnya orang marah melawan sistem. Tapi mengamankan negara ini adalah menjaga sistem itu adalah kasih kebebasan hak kepada masyarakat Papua itu pemimpin sendiri, sehingga mengamankan sistem yang ada. Begitu, bukan kamu ambil. Sudah mereka merasa bahwa disisihkan. Sudah mereka lawan.
Akhirnya apa bilang Papua kacau, padahal mereka itu baik-baik semua. Mereka itu baik, tidak pernah rusak-rusak barang-barang. Jadi kepala bidan yang dari luar, yang dari Jawa, Toraja, Batak, stop, ambisius di Papua. Kalian cukup jadi kepala bidan di kampung halamanmu, jadi kepala dinas ya kampung halaman. Kalian datang ke sini juga tidak mau perubahan juga, kalian korupsi uang besar-besar di Papua juga mau. Jadi bendahara korupsi uang besar-besar ini yang Papua punya, balik bangun negara tempat lain, terus kalian tidak kasih bangunan di Papua juga mau. Apa yang kamu kasih, kamu pakai uang masyarakat Papua, uang habis baru mau balik bicara Papua. Oh tidak boleh begitu. Jadi Bapak Presiden Ganjar Pranowo kami mendukung yang betul sistem dirubah di Papua. Kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, bendahara, bupati itu harus orang Papua. Itu mengamankan sistem. Jangan kasih orang pendatang tuh kacau negara ini. Saya kasih tahu karena ini saya mewakili aspirasi masyarakat untuk mau bicara banyak, tapi cuma kita bicara melalui video saya supaya mengamankan negara kita ini. Jadi dari Papua akan bungkus Bapak Ganjar Pranowo tetap jadi presiden di 2024, 1 periode dan 2 periode. Hormat. Salam dari Papua Barat untuk Ganjar Pranowo, Bapak Presiden, hormat. Kalau jadi presiden jangan lupa datang di Papua Barat, Manokwari dan seluruhnya. Jadi salam juga untuk Bapak ketika jadi presiden, jangan lupa untuk kasih bangunan banyak-banyak di Papua. Hormat. Salam NKRI.